Kebakaran warung bakso dan toko pecah belah. Polisi gencar razia operasi Patuh Intan. Harga LPG subsidi tembus Rp41.000. Gaib di lokasi. Kebakaran hebat hanguskan warung bakso dan toko pecah belah di Jalan Belitung Darat, Kota Banjarmasin, sekitar pukul 13.50 WITA. Stand kecil yang menjual ayam geprek tepat di depan warung bakso juga ikut terdampak. Kebocoran tabung gas di warung bakso diduga jadi penyebab kebakaran. Bangunan berbahan kayu semakin mempercepat api membesar. Toko pecah belah yang persis di samping titik api juga ikut terdampak. Berkat respon cepat dari damkar dan relawan, serta akses jalan dan air yang memadai, api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit. Lagi anak memotong sayur, ada ke muka, mendengar dentuman tadi sudah. Lepaskan selangnya. Nah itu Bang, langsung ulun parakin, itu tawa mematikan regulator. Sekalinya regulatornya sudah menyala. Tidak ada korban dalam tragedi ini, sementara garis polisi dipasang di lokasi kebakaran. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal pengangkut sembako terbalik di perairan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu siang. Kapal dari Tawau, Malaysia ke Sebatik mati mesin, lalu dihantam ombak hingga terbalik. 2 anak buah kapal selamat, namun seorang ABK bernama Hasim hilang dan dicari tim SAR. Laporan perkembangan operasi pada hari Senin 21 Juli 2025 pada pukul 10.45 local time telah menemukan korban atas nama Rahmat dalam kondisi selamat di perairan Batu Payung, dan kami lanjutkan pada pukul 12.00 local time tim SAR gabungan melakukan pencarian di area kejadian sampai pada pukul 18.15 local time. Kami kembali ke posko pencarian dengan hasil nihil. Rekaman ini memperlihatkan seorang warga jadi korban pengeroyokan sejumlah anggota BRIMOB di Desa Jonggon, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Peristiwa terjadi Kamis 17 Juli. Awalnya, sejumlah anggota BRIMOB terlihat mengeroyok seorang warga. Hendak meminta penjelasan, sejumlah warga lalu mendatangi markas BRIMOB. Namun, di markas BRIMOB, warga justru diadang dan mengaku dapat tindakan penganiayaan. Akibatnya, 19 warga terluka hingga dilarikan ke rumah sakit.
Itu kan di pinggir jalan itu ada 2 motor di samping sebelah kiri sama sebelah kanan tengah. Nah, saya berhenti itu di sebelah kanan lah ibaratnya. Itu ada 1 motor 2 orang. Dan yang sebelah sana 1 motor 2 orang juga. Yang 1 orang itu maju, dan setelah sampai menjadi terpukulnya saya itu, yang lain itu ikut ke situ semua. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengonfirmasi terjadinya peristiwa tersebut. Meski tidak menjelaskan penyebab kejadian, Kapolda Kaltim bilang seluruh biaya pengobatan akan ditanggung. Sementara proses hukum tetap berjalan. Kita sudah melakukan proses sebagaimana hukum yang berlaku. Secara internal kita melakukan proses terhadap para pelaku. Yang kedua kita bertanggung jawab terhadap korban, baik biaya rumah sakit dan lainnya. Kasus ini masih diselidiki Provos Brimob untuk mengetahui jumlah personil yang terlibat dan apa motifnya. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Polisi tangkap pelaku pencurian sepeda motor berinisial FA di kawasan Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan. Penangkapan terjadi setelah aksi tersangka terekam CCTV. Polisi juga tangkap JM, penadah sepeda motor curian. Tersangka FA menjual ke JM seharga 2,5 hingga 3 juta rupiah. Sementara 5 unit sepeda motor dicuri tersangka sejak April. Sudah kami dapat 5, 3 berada di wilayah Balikpapan Utara dan 2 berada di Balikpapan Selatan. Untuk yang di Balikpapan Utara, 1 di GC, 1 di BSC, dan 1 ruko di sampingnya Wika. Itu 3, ada di sebelah kanan, di belakang kita, dan ada di sana. Untuk tersangka berinisial FA, kemudian dijualkan, atau ini ada penadanya, tepatnya di belakang kita ini, inisial JM. Polisi masih terus lakukan pengembangan, diduga kuat sepeda motor yang dicuri tersangka lebih dari 5 unit. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Selama operasi Patu Intan 2025 berlangsung sejak 14 hingga 27 Juli. Satlantas Polres Banjarbaru gencar razia untuk memastikan kelengkapan surat milik pengendara roda 2 maupun roda 4. Razia ini dilaksanakan rutin dengan tempat dan waktu yang tidak menentu dalam durasi sekitar 1 jam. Secara umum, pengguna jalan di Banjarbaru dinilai mulai patuh aturan lalu lintas dan memiliki surat berkendara lengkap. Namun, pengendara di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi ditemukan dan jadi catatan polisi. Polisi juga masih menemukan anak yang tidak gunakan helm. Upaya edukasi dilakukan polisi dengan bagikan helm gratis. Ada ya. Jadi yang selain teguran tadi juga kita berikan sanksi langsung ya, langsung penilangan terhadap 7 prioritas operasi patuh, yaitu salah satunya tidak menggunakan helm SNI atau bonceng tiga. Seorang pengendara terjaring karena tidak gunakan helm. Mengaku tidak sempat membawa saat menjemput adiknya di sekolah. Untuk keamanan lalu lintas aja sih Kak, karena kan mengurangi apabila ada mengurangi resiko bahayanya. Kan untuk pakai helm kan mengurangi dan menutup masalah keamanan. Surat-surat penunjang lengkap aja, ini hidup aja semuanya Pak. SIM saya juga hidup aja.
Masyarakat diimbau selalu melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai standar dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara dari Kalimantan Barat, polisi militer gabungan yang dimotori Satuan POM Pangkalan Udara Heri Hadi Sumantri menggelar razia di tempat hiburan malam Kota Singkawang. Petugas menyasar anggota TNI maupun ASN di lokasi-lokasi hiburan malam. Razia ini digelar sejumlah tempat hiburan malam di Kota Singkawang. Dimulai dari kafe karaoke remang-remang hingga sejumlah pub. Satu persatu pengunjung diperiksa identitasnya. Namun, hingga razia berakhir, petugas tidak menemukan anggota baik militer maupun ASN di lokasi hiburan malam. Ini dari Lan Heri Hadi Sumantri mengirim total 35 personil untuk melaksanakan operasi justisi ini. Dengan personil tersebut diharapkan kita dapat melaksanakan operasi dengan lengkap dan seluruhnya bisa kita cover supaya pelaksanaan tugas dapat melaksanakan dengan lancar. Targetnya itu kita menekan angka pelanggaran untuk prajurit dan ASN TNI, khususnya TNI ya, sama polisi dan ASN dari Pemda dan sebagainya, untuk diharapkan tidak ada pelanggaran di wilayah hukum Lanut Heri Hadi Sumantri. Dalam razia oleh polisi militer ini juga diikuti imigrasi Singkawang, menyasar keberadaan warga negara asing tak berizin. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat. Seorang warga di Berau, Kalimantan Timur kehilangan tanah seluas 7,5 hektar. Warga mengaku tanahnya telah disertifikatkan pihak lain saat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau program PTSL. Inilah hamparan lahan yang dipersengketakan di Kampung Suwaran, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mas Rani bilang lahan miliknya ini telah ia garap sejak tahun 1993. Jauh sebelum ada pemukiman, bahkan masih berbentuk semak belukar. Konflik berkembang setelah tahun 2023. Tanahnya masuk dalam program Presiden Jokowi, yakni pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Mas Rani heran sebab yang muncul 10 sertifikat atas nama orang lain. Sementara Mas Rani mengaku tak pernah dilibatkan, apalagi memberikan persetujuan didaftarkan. Lihat kemarin ternyata ada di beberapa orang yang tinggal di lokasi saya ini ada mengusulkan untuk ke PTSL. Nah inilah kita ukur kembali koordinat, mudah-mudahan kita bisa win-win solutionnya bagaimana dengan masyarakat. Kita berusaha dulu yang jalan terbaik. Ya kalau memang tidak bisa jalan terbaik, kita melalui hukum. Ketua RT 5 Kampung Suwaran, Rusdi Syam, mengkonfirmasi konflik lahan tersebut. Rusdi bilang pernah ada mediasi di kantor kecamatan, namun tidak ada jalan keluar. Memang keadaan untuk tanah yang barusan diikut tadi ini, saya lihat memang ada beberapa warga yang sudah ada menempati di situ. Nah kemudian muncul belakangan Pak Haji Acong, muncul bahwa di situ ada tanah beliau. Nah, saya juga disitulah baru pengetahuan saya. Menurut pemilik lahan, konflik ini menunjukkan meski program PTSL ditujukan mengatasi masalah tanah, namun masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan mafia tanah. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Saudara, sejumlah ruangan SD Negeri 10 Pengambangan Kota Banjarmasin dalam kondisi memprihatinkan. Dinding kelas bolong serta lantai miring dan retak membuat peserta didik harus hati-hati saat proses belajar mengajar. Beginilah kondisi sebuah ruang kelas di SD Negeri 10 Pengambangan Banjarmasin. Siswa kelas 6 tetap belajar kendati dinding kelasnya bolong. Dinding dari kayu ini lapuk dan dimakan rayap, kerap kena hujan, bahkan terendam air pasang. Pihak sekolah bilang kondisi ini sudah berlangsung setidaknya 2 tahun terakhir.
Harapannya kami ingin supaya anak-anak nyaman belajar, ibaratnya kadeda yang baca terganggu apa. Sering kan masuk kan hewan melata, Pak. Ada ular, ada kadal, pas waktu saatnya mereka belajar. Siswa berharap perbaikan segera dilakukan agar nyaman belajar. Bisa sekolah saya bisa diperbaiki dengan cepat agar siswa belajar dengan nyaman. Kayak gak nyaman kayak gimana belajarnya. Soalnya sekolahnya kayak udah bisa kayak ngerangin aja. Tak hanya ruang kelas, kerusakan parah juga terjadi di ruang perpustakaan dan UKS. Plafon runtuh diduga akibat sempat dihuni hewan melata seperti ular. Dinding betonnya juga retak di banyak bagian. Hindari bahaya, perpustakaan tak lagi digunakan sejak 4 tahun terakhir. Pihak sekolah berharap perbaikan segera dilakukan. Apalagi pengajuan telah berkali-kali dimasukkan ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Harga LPG subsidi tembus Rp41.000 per tabung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Harga LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kembali melonjak. Sejumlah pemilik warung makan di Martapura mengaku terpaksa beli di pengecer Rp41.000 per tabung karena sering tak kebagian di pangkalan. Pemilik warung makan di Martapura mengaku kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalan. Harga resmi LPG subsidi seharusnya hanya Rp18.500 per tabung. Namun karena sering kosong, terpaksa membeli di pengecer dengan harga lebih mahal, bahkan tembus Rp41.000 per tabung. Pokoknya semenjak jualan di sini nggak pernah dapat pangkalan, di enceran terus dapatnya. Nggak pernah dikasih oleh pangkalan. Makanya belinya di pengecer pula. Iya. Berapa Bu kalau di pengecer? 41, saat ini 41, kemarin 45 sampai 55 kemarin. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar mengaku sudah mengawasi sejumlah pangkalan. Kelangkaan disebut terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Tidak terdistribusinya LPG di hari libur nasional sejak akhir Mei hingga Juni, memicu harga di pasar melonjak. Kita tahu bahwa gas ini distribusinya Pertamina, agen, pangkalan. Kita sebetulnya tidak bisa mengurus di pengecer karena pengecer tidak resmi. Makanya kita tidak mengeluarkan edaran harga tertinggi harga eceran di pengecer. Kalau kita mengeluarkan itu berarti kita melegalkan bahwa gas 3 kilo bisa dijual di pengecer. Karena itu tim sepakat tidak akan mengeluarkan edaran harga tertinggi di pengecer. Karena ini juga merepotkan kita dalam pengawasan. Masyarakat mampu termasuk ASN diimbau tidak membeli LPG 3 kg. LPG subsidi diperuntukkan khusus untuk warga miskin. Agar penyaluran 400.000 LPG subsidi per bulan di Kabupaten Banjar tepat sasaran. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masih dari Kabupaten Banjar, Saudara, tingginya angka stunting di Kabupaten Banjar mendorong pemerintah daerah menggelar rembuk stunting tahun 2025. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi program sekaligus menyusun langkah strategis penanganan stunting yang lebih terintegrasi. Stunting tak lagi sekadar masalah gizi, melainkan persoalan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Merespons hal ini, Pemkab Banjar melalui Dinas Sosial P3 P2KB gelar rembuk stunting 2025 di Banjarbaru.
Berdasarkan data elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat per Juni 2025, angka stunting di Kabupaten Banjar masih di kisaran 27,3%. Angka ini menunjukkan upaya penanggulangan belum sepenuhnya memberi hasil signifikan. Rembuk stunting diharapkan menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan menyentuh akar persoalan di lapangan. Dengan karakter budaya yang ada di kecamatan masing-masing, sehingga penurunan stunting yang tentu sebelumnya kita mendapatkan nilai yang cukup tinggi lah dari hasil PPGM atau survei, tapi secara manual memang masih rendah, masih bagus seperti itu. Ini juga harus diselaraskan. Sebagai penegasan komitmen, seluruh pemangku kepentingan menandatangani dokumen bersama untuk mendukung langkah penurunan stunting di tahun 2025. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kita beralih ke informasi dari Banjarbaru. Program nikah massal dari Kementerian Agama Republik Indonesia akan diselenggarakan serentak di Provinsi Kalimantan Selatan, tak terkecuali di Kota Banjarbaru 23 Juli 2025. Program nikah massal rencananya akan menikahkan 17 pasangan dari target 25 pasangan. Terpusat di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan, 23 Juli 2025. Kegiatan ini menyasar masyarakat kurang mampu, sekaligus memberikan pemahaman bahwa menikah itu mudah. Di Banjarbaru, program ini menjadi upaya Kemenak dalam mensosialisasikan pelayanan pernikahan KUA, sehingga dapat menekan angka nikah siri yang dinilai masih tinggi. Dilihat dari pelaksanaan isbat nikah beberapa waktu lalu yang diselenggarakan rutin, bahkan pada tahun 2024 terdapat 229 peserta isbat. Isbat massal, itu membuktikan bahwa kebudayaan nikah siri itu memang masih ada di saat sekarang ini. Makanya melalui gerakan kami dengan adanya nikah massal ini, kita mencoba mengedukasi masyarakat agar masyarakat ini jangan lagi lah untuk melaksanakan nikah siri. Seorang warga Banjarbaru mengaku sangat mendukung program ini untuk membantu masyarakat kurang mampu melangsungkan pernikahan. Kalau menurut saya ini sangat memfasilitasi ya untuk orang-orang yang bisa bersama-sama dalam proses ini, jadi tidak secara mandiri, mungkin biaya juga jadi lebih minim kali ya gitu. Jadi bagus sekali sih pemerintah gitu. Warga berharap program ini berjalan rutin sehingga lebih banyak masyarakat terbantu melangsungkan pernikahan resmi dan tercatat. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo meluncurkan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan secara serentak. Di Kaltim, tercatat 1.037 Koperasi Merah Putih siap beroperasi. Koperasi Merah Putih, program Presiden Prabowo, kini secara serentak diluncurkan. Termasuk 1.037 koperasi secara simbolis resmi beroperasi di Kalimantan Timur. Penandatanganan kerjasama dilakukan sejumlah pihak mitra strategis, BUMN maupun BUMD. Seperti Pertamina, Bulog, PLN, Pupuk Indonesia, serta perbankan. Melaksanakan kegiatan launching Koperasi Merah Putih di Indonesia dan di Kalimantan Timur juga sudah selesai 100% yang jumlahnya sebanyak 1.037 kelurahan dan desa yang koperasinya sudah selesai semua. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Lempake di Samarinda bilang telah menyediakan sejumlah kios, seperti kios bahan pokok, LPG, dan juga kios pupuk. Dengan dipilihnya kami menjadi koperasi percontohan, tentu kami harus lebih eksis daripada koperasi-koperasi yang lain. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.